Shanti, Shanti, Shanti. Ini ada standar kalau menerangkan tantra harus cerita siapa gurunya. Ajaran rahasia kematian ini dibuka di kepalanya bumi bernama Tibet oleh orang India bernama Guru Rinpoche. Guru Rinpoche itu dengan Padmasambhava. Proses lahir dan meninggalnya unik, jadi bukan kelas-kelas kita. Kita kan kelas manusia biasa. Lahirnya kayak begini. Suatu hari di kawasan Himalaya ada raja yang tidak punya anak. Dia berdoa biar punya anak karena istrinya tidak bisa punya anak, dia mau punya anak dalam doa. Dalam doa terlihat datang ke sebuah tempat, di sana ada kolam luas, di sana ada anak kecil. Benar. Datang Raja Indrabuti ke kolam itu, tiba-tiba menemukan seorang anak kecil berdiri senyum-senyum di atas bunga teratai. Begini anak kecil. Ditanya sama Raja Indrabuti, "Nak, siapa orang tuamu, Nak?" Tanya begitu. Lama Padmasambhava menjawab, "Bapak saya belas kasih yang agung, ibu saya keheningan yang sempurna." Bahasa Balinya, bapaknya urip lan nguripi, compassion. Nah itu nama keluarga kita. Bapaknya bernama hidup untuk orang lain. Ibunya bernama nyepi lan ngewindu, tahun baru kita. Jadi ibunya nyepi, bapaknya urip lan nguripi. Ya, diambil anak ini dibawa ke kerajaan, disiapkan jadi raja. Tatkala melewati umur 17 tahun, Lama Padmasambhava disiapkan jadi raja. Sebelum jadi raja dia garuk-garuk kepala gini, aduh jadi raja sekarang, aduh raja, dah ngurusin orang KKN, korupsi, kolusi, nepotisme kayak gitu. Garuk-garuk. Karena beliau tidak mau jadi raja, malam itu beliau lihat dengan mata spiritual siapa manusia yang mati malam ini. Dia lihat anaknya Perdana Menteri malam itu mati. Sehingga ditunggui anak Perdana Menteri mati. Setelah anaknya mati 5 menit kemudian ditusuk pakai pisau. Jadi beliau sebenarnya membunuh manusia yang sudah mati. Tapi karena membunuh anak Perdana Menteri, ya dia dihukum mati. Jadi beberapa hari kemudian Lama Padmasambhava berumur 17 tahun dimasukkan ke sebuah tungku api yang akan dibakar. Zaman itu hukum matinya seperti itu. Ya santai sekali anak muda 17 tahun ini masuk ke tungku api, meditasi, bakarlah. Setelah bakar, dikira sudah mati. Besoknya anak yang sama di kolam kerajaan di atas bunga lotus begini tenang. Ini kan manusia yang kita bakar kemarin itu hilang. Habis itu hilang. Nah, melihat tanda-tanda bahwasanya India akan berbahaya, beliaulah membawa ajaran tantra dari India ke Tibet. Di Tibet itulah beliau membuka ajaran rahasia ini. Untuk membuat ceritanya jadi ringkas, tatkala beliau tugasnya sudah lengkap di Tibet membuka banyak ajaran rahasia, beliau bilang saya mau pulang. Ini orang Tibet tugasnya begini. Setelah pulang, beliau mengendarai cahaya matahari di barat. Jadi sore-sore beliau pulangnya. Begitu saya pulang ya, rakyat Tibet, ini cahaya matahari ke barat dia kendarain, hilang di balik matahari. Tepuk tangan dong. Jadi gurunya tidak main-main, bukan kelas kita. Jadi ini standar kalau menerangkan tantra ini gurunya. Nah, makin Titi akan bercerita tentang ajaran mati yang indah, terlahir di tempat yang indah. Bahkan kematian pun bisa menjadi jalan pulang, asal tahu caranya. Gelang sepatu gelang, gelang sirama, mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah
Anda tahu ilmunya, kematian menjadi sebuah jalan pulang. Ini ada beberapa tingkatan kematian. Yang ajak lansia Singaraja dari bawah ke naik. Perjalanannya biar naik, bawah, naik. Kematian yang terburuk itu bunuh diri. Jangan. Sampaikan ke pesan-pesan ke teman-teman, adik-adik yang matanya mau bunuh diri. Jangan, itu bahaya. Bunuh diri itu kejahatan spiritual yang paling berbahaya. Dan menurut ilmu ini, kalau manusia bunuh diri tanpa aba-aba langsung lahir di alam setan kelaparan. Tanpa aba-aba. Itu kesalahan sangat berbahaya. Karena tubuh manusia ini tubuh yang sangat sempurna secara spiritual. Anda bunuh itu bahaya. Jadi yang paling bawah jangan. Karena tanpa aba-aba langsung terlahir di alam preta namanya. Setan kelaparan. Setan kelaparan itu adalah badannya besar sekali, tapi mulutnya kecil sebesar jarum. Sebesar lubang jarum. Bayangkan badan besar, mulutnya kecil. Tiap hari kelaparan. Sudah jadi setan begitu. Jangan. Kalau bisa jangan. Yang paling bawah. Di atas bunuh diri ada kematian kecelakaan. Nah itu juga kalau bisa jangan. Kalau bisa didoakan. Tapi kan ini juga tidak bisa sepenuhnya kita hindari. Nah, kalau sumpama meninggal dengan kecelakaan, satu hal yang cepat diingat, persembahkan. Jadi apa yang Anda punya langsung dipersembahkan ke subjek yang Anda sembah. Pemuja Tuhan mempersembahkan pada Tuhan. Pemuja Siwa mempersembahkan kepada Siwa. Pemuja Buddha persembahkan. Bagaimana persembahan di saat kematian? Tanah, unsur tanah dalam tubuh kita persembahkan menyatu dengan tanah. Unsur air di tubuh kita dipersembahkan menyatu dengan air. Demikian unsur api, unsur udara, unsur ruang dipersembahkan. Dan ini relatif cocok dengan orang Bali. Karena orang Bali itu suka memberikan persembahan. Jadi, sehingga kalau sumpama harus meninggal secara kecelakaan, pesan yang pertama kali ingat, dipersembahkan. Jangan nunggu lama-lama, langsung dipersembahkan. Dan persembahan yang paling bagus bukan rumah di rumah, bukan BMW, bukan Mercy, bukan ini. Tubuh kita persembahkan. Cepat dipersembahkan. Kalau dapat momen kecelakaan kita gunakan sebagai momen persembahan, kemungkinan selamatnya tinggi. Kemungkinan. Yang bahaya kalau Anda ada kecelakaan, udah sedih, udah bingung, nah itu bahaya. Ya, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, nah ini yang cerita kejadian banyak orang. Kematian yang normal. Kematian orang normal sakit di rumah sakit. Ini kebanyakan orang mengalami yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kalau kita meninggal, mudah-mudahan dapat yang ketiga. Jadi kematian yang normal. Manusia yang mati normal, entah karena usia tua, entah karena sakit, begini proses hilangnya di proses kematian. Begini tahapan-tahapannya. Unsur pertama dari tubuh kita yang menghilang, unsur pertama. Ini direkam sama Pak Komeng dan Pak Gun kawan-kawan. Kalau pingin rekaman nanti telepon Pak Gun kembali ya. Biar dikasih satu CD masternya, biar diperbanyak ke lansia Singaraja. Tepuk tangan. Karena ini harus ditonton ulang. Ini direkam sama keluarga Compassion. Nanti diminta ke Pak Gun atau Pak Komeng, CD masternya diperbanyak. Gratis. Jadi unsur pertama dari tubuh kita menghilang, unsur tanah. Ciri unsur tanah menghilang, kita rasanya ringan. Bahasa Balinya ampung. Bener ampung Pak ya? Ampung. Bahasa Inggrisnya light. Ampung. Ya terasa kok. Maaf, kayak di air. Karena di air itu kan 90% berat tubuh kita hilang. Seperti ringan, ya apa? Kalau sudah tua, sudah sakit, tanda-tanda kok ringan sekali. Itu unsur tanah menghilang. Ringan sekali unsur tanah. Nah, dalam transisi dari hilangnya tanah ke air, di tengah-tengah kita melihat fata morgana. Fata morgana itu kayak air di aspal di siang hari itu loh. Kalau siang hari di atas aspal itu kan seperti ada air seperti itu.
Ya tatkala unsur tanah menghilang, kita siap-siap hilang unsur airnya, kita melihat fata morgana. Oh, air. Kalau unsur tanah menghilang, cirinya ringan. Unsur air menghilang, cirinya haus. Itu makanya segelintir keluarga dekat yang meninggal di tiang uning, itu minta air dia. Haus, haus. Itu tanda unsur airnya hilang. Haus. Dan cenderung hausnya macam-macam. Ada yang suka es jeruk, ya es jeruk. Ya air putih, ya air macam-macam. Yang penting minta air dia. Jadi kalau sudah badan ringan, sudah itu haus. Hausnya luar biasa lagi. Haus. Nah itu kalau tanah menghilang, ringan. Air menghilang, haus. Dari tanah ke air melihat apa? Fata morgana. Tatkala unsur tanah dan air menghilang, kita siap-siap menghilangnya unsur api. Titik transisi antara air dan api, kita melihat asap. Asap. Kalau tanah menghilang, cirinya ringan. Air menghilang, cirinya haus. Api menghilang, ada gerakan hawa panas di dalam. Sekaligus memberi tanda di mana kita akan lahir. Kalau kita akan lahir di alam naik, di dewa dan lain-lain, gerakan apinya naik dari bawah ke atas. Tandanya kita akan lahir jadi dewa, setengah dewa di atas kita lah. Tapi kalau kita turun, atau jadi binatang, jadi setan, neraka, nah gerakan apinya turun dari set. Ya, jadi ada hawa panas bergerak. Tanah menghilang, apa cirinya Bapak dan Ibu? Ringan. Air menghilang, cirinya apa? Haus. Kalau api menghilang, ada gerakan hawa panas. Bisa dari bawah ke atas, atas ke bawah. Nah, kalau dari bawah ke atas itu tanda-tanda baik, bakal lahir naik. Paling tidak kalau jadi manusia yang lebih baik. Nah ini dia. Ya. Ya, segelintir muka lapendos itu laki-laki penuh dosa, takut di belakang. Ya, jangan takut. Jadi tanah ringan, air haus, api gerakan hawa panas. Nah, setelah unsur tanah, air, api hilang, udara. Transisi dari tanah, air, fata morgana. Dari air ke api, asap. Dari api ke udara kita melihat kunang-kunang. Ya, cara bahasa Bali kunang-kunangan. Ya, kunang-kunangan. Nah itu tanda-tanda transisi dari api ke udara. Kalau tanah menghilang, apa cirinya? Ringan. Air menghilang, haus. Api menghilang, gerakan hawa panas. Kalau udara menghilang, nafas masuk tambah lama, tambah pendek. Contoh ya, andaikan normal kita nafas masuk hitungan 3, keluar hitungan 3 gitu. 3, katakan biasanya begitu ya. Kalau mau mati 3, yang keluar tetap. Masuk 3, keluar 3. Masuk 2, keluar 3. Masuk 1, keluar 3. Setelah 1 ya dadah gitu. Jadi tanah menghilang, ringan. Air menghilang, haus. Api menghilang, gerakan hawa panas. Udara menghilang, nafas masuk tambah lama tambah pendek. Nafas keluar tetap tambah lama tambah pendek. Kalau terasa adi pendek, bahasa Bali ini pendek. Nah, adi mawa kang angkian. Nah, ada. Mawa kang angkian. Jadi kalau unsur udara menghilang, nafas masuk tambah pendek. Tatkala unsur udara menghilang, itulah Pak dan Ibu dokter menyebut kita mati. Sebenarnya belum selesai. Karena setelah udara menghilang, kita menghilangnya unsur ruang. Di antara udara dan ruang, Bapak dan Ibu melihat obor. Ruang menghilang. Jadi tanah ringan. Air haus, api gerakan hawa panas, udara hawa nafas masuk makin pendek. Kalau ruang menghilang, tandanya kita siap-siap melihat ada kayak obor.
Dan setelah tanah, air, api, udara, ruang itu menghilang, biasanya di sekitar kita orang-orang terdekat menangis. Aduh Bapak, aduh, seperti itu. Ya, makanya kalau ada orang meninggal tidak disarankan menangis di sekitar orang meninggal, itu sangat mengganggu. Sangat. Tapi orang biasa kan nggak bisa diajarin. Dan biasanya orang meninggal tatkala di sebelahnya melihat orang menangis, dia mencoba meyakinkan, sing kenapa, tapi tidak nyambung. Kita udah tidak nyambung. Tidak apa-apa, tidak nyambung. Pegang kepalanya, peluk, tidak nyambung. Kita ngomong udah tidak nyambung sama dia. Mimi nudini, sing nyambung. Tapi orangnya tetap menangis. Mau mantigang gelas, mantigang apa segalanya, tidak nyambung. Nah, tatkala di sekitar kita ada orang menangis yang mengira kita mati dan kita mencoba meyakinkan orang-orang itu tidak nyambung, udah lupakan saja. Segera cari beberapa tiga simbol. Tolong di sekitar situ ada cermin tidak? Penting cari cermin. Lihat muka di cermin. Kalau di cermin Anda tidak bisa melihat muka, itu artinya mati. Kayak gini. Biasanya kalau kita ke cermin kan ada muka. Ini tidak ada siapa-siapa. Kita ke cermin. Nah, seperti itu orang mati. Kalau tidak ada cermin, cari cahaya. Cahaya ya. Dan gerakkan tangan di bawah cahaya gini. Nih. Nah, nih kita masih hidup ini. Saya masih hidup nih. Nah, kalau sing melawat, tidak ada bayangan. Mati. Jadi kita gini di bawah. Mati dah. Kalau kaca tidak ada, cahaya tidak ada. Yang terakhir, cari tanah gembur, pasir. Tanah gembur atau pasir. Injak keras-keras. Kalau tidak ada telapak kaki, artinya mati. Apa yang dicari setelah kematian? Kaca, cahaya, atau tanah gembur atau pasir. Di sana Anda bawa saya mati dan tidak bisa balik. Kalau sudah di titik ini kemungkinan baliknya kecil sekali. Ada cerita balik tapi persentasenya kecil sekali. Ya, kecil sekali. Nah, untuk ibu dan bapak ketahui di titik ini ada kesempatan indah. Dengan asumsi bapak dan ibu tidak sedih, tidak takut, tidak bingung, tapi tenang sekali. Itu orang menangis biarkan saja. Beberapa saat kemudian datang cahaya di dekat tubuh kita. Ada yang mengatakan ibu dulu, ada yang mengatakan bapak dulu. Yang penting bukan siapa duluan, yang penting perjumpaan keduanya. Ya, cahaya ibu dalam bentuk warna merah muncul dari bawah. Berhenti di sini. Cahaya ayah muncul dari atas, cahaya putih dari sini. Berjumpa di sini. Tatkala cahaya merahnya ibu, cahaya putihnya ayah berjumpa di sini, kalau Anda tenang sempurna, Anda sentuh titik itu, dapat yang ini. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Dengan kata lain, ada beberapa titik saat kematian kita bisa pulang. Cuman di zaman ini sangat sedikit yang bisa menyentuh itu. Karena kenapa? Sedih kehilangan istri, sedih kehilangan suami, sedih kehilangan anak, takut mersinya dijual orang, segala macam. Kacau sekali. Kalau kacau tidak dapat, bahkan tidak lihat cahaya itu datang tidak lihat. Dan bapak dan ibu tetap ada di alam samsara ini. Waktu kematian sebelumnya kita nggak lihat itu, makanya kita ada di sini lagi. Ya, itu kesempatan pertama pulang di titik kematian. Kesempatan pertama. Kalau lewat titik itu, kita
memasuki alam bardo. Alam bardo itu alam antara. Alam antara antara kita mati dan kelahiran berikutnya. Alam antara. Nah, di alam antara ada dua metode. Metode pertama lebih mudah untuk kita, cocok untuk orang biasa. Metode pertama disebut togal. Di metode togal ini, di alam antara jangan ngapa-ngapain, hanya memanggil nama guru. Nama guru. Cukup memanggil nama guru, Anda akan diselamatkan sama guru Anda di alam bardo. Dan di agama Hindu, guru tertinggi di alam kematian bernama yang ini, saya akan nyanyikan. Shivaya Namahum Namah Shivaya Shivaya Namahum Namah Shivaya Shivaya Namahum Namah Shivaya Shivaya Namahum Namah Shivaya. Makanya beberapa orang tua di Bali datang ke Tiang Pak Gede, Tiang Polengsir, lunas bekal asiki dan pang bekal mati. Ini. Ya, sehingga bapak-bapak yang waktunya tinggal sedikit atau tidak punya waktu belajar banyak spiritual, nggak usah baca buku suci, nggak punya waktu apalagi daya cernanya terbatas, cukup lafalkan ini. Tapi kemungkinan ingatnya tinggi kalau kita ulang-ulang tiap hari. Ulang-ulang. Nggak apa-apa, naik mobil, naik motor, jalan. Asal jangan melafalkannya sambil selingkuh, nggak boleh. Shivaya Namahum Namah Shivaya Shivaya Namahum Namah Shivaya Shivaya Namahum Namah Shivaya Shivaya Namahum Namah Shivaya. Kalau di Buddha Mahayana, orang disarankan memanggil nama Buddha Amitabha. Diambil sama Buddha Amitabha, diselamatkan di tanah suci di barat bernama Sukawati. Jadi kalau agama lain saya nggak tahu, ya. Tapi di alam antara untuk praktisi spiritual yang biasa, pemula cukup yang ini. Makanya penting sekali mau memanggil nama guru di alam antara itu. Kalau Anda memanggilnya tulus, kemungkinan diambil. Di sana diambil. Ya. Kalau praktisi yang lebih tinggi di alam bardo tidak menggunakan metode togal. Menggunakan metode trekcho. Trekcho itu dipotong. Di alam bardo kita bisa memotong siklus kelahiran dan matian. Ini kan lahir, mati lagi, lahir, mati, itu siklus. Bisa dipotong, trekcho namanya. Nah, caranya memotong siklus kematian di alam bardo. Istirahat, meditasi. Di keadaan batin yang disebut rigpa. Rigpa itu artinya tidak ada hal positif yang perlu digenggam, tidak ada hal negatif yang perlu ditendang. Nah, di alam bardo, kalau karma buruknya lagi berbuah, ini karma buruk, Anda akan melihat dan mendengar hal yang serem-serem. Bunuh, ancam, tembak, injak, dan lain-lain. Tapi jangan takut apa yang dibunuh, karena tubuh kita sudah dikremasi di sini. Ya, tubuh kita di alam bardo itu seperti angin. Gimana membunuhnya? Membunuh angin. Jadi seperti ini, tusuk, nggak bisa. Jangan takut. Kalau ada ancaman di alam bardo, tembak, bunuh, cincang, injak, jangan takut karena kita nggak punya tubuh. Ingat, yang mengancam Anda itu bukan setan, tapi rasa bersalah Anda. Nah, teman-teman yang banyak dosanya di alam bardo itu. Anda tidak sedang dihukum sama Tuhan, tapi Anda dikejar oleh rasa bersalah Anda.
Jadi kalau karma buruknya yang berbuah, di alam bardo akan ketemu yang menakutkan. Tapi tenang aja. Itu sebabnya praktisi tantra banyak menghabiskan waktu berbulan-bulan meditasi di tempat yang seram-seram. Itu di kuburan, di lembah yang menakutkan, latihan ini. Sehingga di alam bardo nggak takut gitu. Tenang, seperti ini. Kalau karma buruknya berbuah, kayak tadi ceritanya. Kalau karma baiknya berbuah, di alam bardo bapak dan ibu akan berjumpa banyak hal yang indah. Ada cahaya, ada musik surgawi, ada seruling. Tapi itu pun ditinggalkan. Di alam bardo prakteknya sederhana. Cuek is the best. Nah, tepuk tangan, cuek is the best. Cuek aja. Karena yang negatif itu bukan kita, yang positif pun bukan kita. Istirahat, diam saja. Ada yang membunuh, dia enggak, apa yang dibunuh orang ada tuh. Demikian ada seruling yang indah, ya itu bukan diri saya. Itunya karma baik saya. Terus. Kalau sempurna samadinya, konsentrasinya di alam bardo, yang negatif tidak dibuang, yang positif tidak ditendang. Anda ketemu yang ini. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama. Tepuk tangan. Nah, kalau di alam bardo kita gagal, ini berlapis-lapis kita gagal. Pertama kita gagal berjumpa cahaya ibu dan ayah masuk alam bardo. Di alam bardo juga gagal. Nah, Anda akan dijemput oleh beberapa cahaya. Cahaya putih kalau Anda ikutin, Anda lahir jadi dewa. Dengan minta maaf kepada dewa yang hadir di ruangan ini. Ada dewa Nyoman, dewa Putu. Ya, menjadi dewa bukan pencapaian terakhir. Kan nanti kalau selesai karma jadi dewa kita turun lagi. Ya, jadi kalau ikutin cahaya putih Anda jadi dewa. Anda ikutin cahaya merah Anda jadi asura. Asura adalah setengah dewa. Kalau Anda ikutin cahaya biru jadi manusia. Cahaya hijau jadi binatang. Cahaya kuning jadi setan kelaparan. Kalau Anda ikutin cahaya gelap ke neraka. Nah, karena tubuh manusia adalah tubuh terindah secara spiritual. Ikutin cahaya yang berwarna biru. Ikutin cahaya warna biru. Terus kemana cahaya biru diikutin. Nah, di sebuah waktu tatkala karma Anda lahir sudah waktunya. Anda berjumpa sepasang suami istri yang berhubungan suami istri, ya di situ ini calon orang tua. Kalau kita mau lahir jadi anak laki-laki, kita terangsang sama calon ibu kita. Makanya anak laki-laki cenderung lebih dekat sama ibunya karena begitu. Posisi masuknya dia terangsang kepada calon ibunya, membenci calon bapaknya. Kalau kita mau lahir jadi anak wanita, kita terangsang sama calon bapak kita. Dan kita membenci calon ibu kita. Makanya anak wanita cenderung dekat sama bapaknya. Begitu proses masuknya. Nah, karena begitu cara masuknya, teknik yang pertama, kendalikan hawa nafsu seks. Jangan terangsang. Kalau Anda terangsang langsung masuk. Seperti disedot vacuum cleaner gitu. Langsung masuk. Tapi kalau Anda tenang, saya lihatin aja doa ada sepasang suami istri. Berhubungan intim, itu urusan dia bukan urusan saya. Tenang saja, jangan sampai bergerak energi seksnya, diam, tidak bergerak. Ya, ini terutama bagi pertapa-pertapa yang tapu beratinya di hidup ini bagus, tidak bergerak. Tapi kalau lapendo, ceritanya lain lagi. Jangan gerak, energi seksnya diam. Anda bertahan tanpa energi seks. Kita bisa tutup pintu kelahiran. Dengan tutup pintu kelahiran ketemu yang ini. Mari pulang, marilah pulang,
Semangat. Dan untuk bapak dan ibu catat baik-baik. Tidak semua orang suci menutup pintu kelahiran. Kalau semua orang suci menutup pintu kelahiran, nanti siapa yang di sini mengajarkan dharma? Kalau semua orang suci moksa, di sini isinya gopar, gobloknya parah. Itu sebabnya di tantra ada orang suci yang memilih terlahir. Tatkala melihat sepasang suami istri calon orang tua itu, beliau tidak menutup pintu kelahiran. Beliau memeditasikan bodhicitta. Pertama merenungkan kalau semua makhluk pernah jadi ibu kita. Kita sebelum lahir ini kan pernah lahir jadi berbagai macam. Jadi binatang, jadi pohon, jadi macam-macam. Kita pernah lahir berkali-kali, berarti ada banyak makhluk di alam ini yang pernah jadi ibu kita. Dan ibu kita itu sebagian besar menderita, terutama di alam bawah. Dengan mata clairvoyant, lihat alam neraka. Meme nungeleng di neraka. Bapa nu dadi setan. Meme dari binatang. Ini kalau ditinggalin siapa yang membimbing? Jadi lihat para makhluk yang pernah jadi ibu kita dengan seluruh penderitaannya di alam bawah. Lihat sampai Anda menangis melihat penderitaan mereka. Di titik Anda menangis melihat penderitaan alam bawah, Anda masukin rahim ibu dengan sebuah doa. Saya mau lahir tapi untuk biar bisa banyak menolong. Tepuk tangan. Jadi lahir bukan gara-gara punya dosa, bukan. Saya lahir agar bisa menolong. Kalau tidak saya yang menolong ibu di alam samsara, lantas siapa? Masuk. Lahir. Nah, kalau Anda masuk rahim ibu dengan klasifikasi kata 70 ke atas nilainya, Anda di sini jadi guru spiritual. Dan Anda akan menjadi sebuah magnet besar yang menarik banyak sekali orang untuk belajar spiritual. Magnet banyak sekali. Di sekeliling Anda akan banyak pelayan dan lain-lain. Kalau masuknya skala 55, 50, Anda jadi pelayannya guru. Di sini menolong juga tapi jadi pelayan. Ya, kalau 30, 40 ya lumayan. Tukang ketik. Kalau masuknya skala 10 ya tukang pel di WC lumayan. Tapi melayani guru untuk menyelamatkan banyak makhluk. Demikian ceritanya. Ya, yang akan ingatkan ke Pak Gun biar master kopinya ini dikirim satu ke Pak Juru Putu Winaya biar diperbanyak ke Anda. Tonton ulang. Nah, bab terakhir. Sekarang kita mempersiapkan kelahiran berikutnya yang lebih baik. Preparing the future better rebirth. Ya, tidak ada salahnya mempersiapkan diri karena semua kita mati. Jadi ada beberapa langkah untuk bisa menemukan kehidupan berikutnya yang lebih baik. Pertama, doakan, siapkan diri Anda biar lahir jadi manusia kembali. Karena kalau jadi binatang berat lagi tuh. Jadi sapi disembelih orang, jadi burung ditembakin orang, di neraka apalagi nggak ngerti. Pertama, siapkan diri jadi manusia. Caranya biar jadi manusia, kurangin membunuh, kurangin mencuri, kurangin selingkuh, kurangin berbohong, kurangin minum minuman, makan makanan yang mengganggu kesadaran, alkohol, narkoba dan lain-lain. 5 ya, kurangin membunuh, kurangin mencuri, kurangin selingkuh, kurangin bohong, kurangin alkohol dan narkoba itu. 5. Kalau Anda bagus sekali yang 5 ini, kemungkinan bisa jadi manusia. Tepuk tangan dulu. Pertama, jadi manusia. Yang kedua, jadi manusia di keluarga yang berkecukupan. Kalau kita lahir jadi manusia di keluarga yang miskin, aduh, masa jualan pisang goreng?
Jadi kapan belajar dharma karena harus makan, cari beli jual pisang goreng, jaga tempat parkir, kapan? Jadi manusia yang kedua di keluarga yang berkecukupan. Bagaimana caranya biar lahir di keluarga yang berkecukupan? Banyak memberi. Banyak memberi. Ya, kalau di rumah ada kucing yang tidak makan, kasih. Ada burung liar, kasih jagung. Ya, kalau ada orang minta-minta, bahasa Balinya demucingin anak, jangan menolak, memberi. Jadi orang-orang yang rajin dan tekun memberi, kemungkinan besar akan lahir di keluarga yang berkecukupan. Memberi boleh barang, boleh uang dan lain-lain. Tapi dari segala macam pembentuk pemberian tertinggi adalah memberikan ajaran dharma. Mengalahkan jumlah uang berapapun. Uang barang. Sehingga bapak dan ibu yang bisa mengajar, bisa menasihati. Beri anak, cucu, tetangga ajaran dharma. Itu pemberian paling tinggi. Pertama, lahir jadi manusia. Kedua, di keluarga yang berkecukupan dengan banyak memberi. Yang ketiga, di tempat dan waktu di mana ada dharma. Nah, penting. Kita jadi manusia di keluarga berkecukupan, di Afrika yang terpencil sekali tidak ada ajaran dharma. Jadi harus di tempat dan waktu yang ada ajaran dharma. Caranya adalah hormati semua bentuk buku suci. Makanya hati-hati kalau ada kertas yang berisi ajaran suci, jangan main injek aja. Ada kertas dan ajaran suci, selamatkan di tempat yang bagus. Nah, teman-teman Bali, hati-hati dengan bungkus dupa. Bungkus dupa. Di pura itu banyak bungkus dupa yang diinjak-injak sembarangan, hati-hati. Ya, kalau ada bungkus dupa lebih baik ambil, saya titip di alam api, dibakar. Tapi dengan kata-kata dititip di alam api. Lebih-lebih sebagian dupanya orang Bali ada trisandianya itu. Dibakar kan. Saya titip di alam api dibandingkan diinjak-injak nggak karuan. Jadi banyak teman yang nggak ngerti. Hormati ajaran suci, tidak saja ajaran suci kita, ajaran suci orang agama lain juga hormati. Kalau Anda menghormati ajaran suci, mungkin terlahir di tempat dan waktu yang ada ajaran suci. Pertama, jadi manusia. Yang kedua, di keluarga yang berkecukupan. Yang ketiga, di tempat dan waktu yang ada dharma. Yang keempat yang paling penting, ya, berjumpa guru. Itu paling penting. Ada 3 cerita, jangan banyak-banyak. 3 cerita. Pertama cerita Hindu dulu. Panca Pandawa yang baktinya paling hebat kepada guru itu Bima. Bima paling hebat baktinya kepada guru. Di awal-awal sebelum perang Bharatayuda berkali-kali Bunda Kunti bilang, Bima, kamu dibohongin sama Drona. Nggak, tidak ada guru yang bohong. Dikirim kemanapun dia pergi. Ya, Bima pergi ke sana bertempur sama raksasa itu, tempur. Bima cari ke sana, pokoknya nggak ada guru bohong. Berkali-kali polos, Bima itu polos sekali. Berkali-kali diperintahkan Drona dia berangkat. Dan di puncak pencarian itu kan mencari ke tengah laut, mencari tirta apa? Kamandalu. Bima cari tirta Kamandalu tengah laut, tanpa pikir dia berangkat. Itu yang bertempur dengan naga dan lain-lain. Di situ Bima ketemu ajaran suci bagus sekali. Ya, ingat di sana Bima yang kecil dan Bima yang agung menyatu. Tepuk tangan dong. Dan di ujung-ujung pertempuran Bharatayuda ada pertempuran yang menakutkan antara Bima melawan Duryodhana. Saya nonton tuh, waktu kecil nonton Bharatayuda, lihat pertempuran antara Bima dan Duryodhana. Itu kalau tidak ada guru di sana tamat Bima. Tamat. Ya, tamat. Tang lah, Bima sudah loyo, tapi Duryodhana masih semangat. Tang. Datang Sri Krishna sebagai manifestasi guru. Dibilangin Bima, pukul yang ini, pukul.
Padahal dalam permainan gada tidak boleh mukul begini, pelanggaran itu, pelanggaran. Tapi oleh Sri Krishna, beliau seorang avatar, dosa-dosa seorang murid diambil, ambil dosanya, dipukul, menang Bima, tepuk tangan loh. Itu makanya penting sekali di hidup ini Anda menghormati seorang guru. Bima contohnya. Sekarang cerita kedua, cerita di Tibet, seorang yogi legendaris bernama Milarepa. Milarepa itu seorang pertapa yang seorang manusia yang melakukan kejahatan berbahaya. Ringkasnya dia membunuh puluhan orang, membunuh manusia. Ringkasnya dia membunuh. Setelah membunuh baru takut sama neraka. Setelah takut neraka, ketakutan tiap hari tidak bisa tidur setelah membunuh orang. Menggigil. Suatu hari dia mendengar nama gurunya namanya Marpa. Siapa? Marpa. Begitu mendengar nama gurunya Marpa, ini seluruh bulu kuduknya berdiri. Bulu kuduknya berdiri, dia menggigil, menangis. Dia cari Marpa. Dan di malam tatkala Milarepa mau datang, Marpa sama istrinya, Marpa ini juga guru tingkat tinggi. Mimpinya sama. Jarang-jarang suami istri bermimpi sama. Istri suami mimpi sama. Rumahnya didatangin stupa berjalan. Ada stupa berjalan. Dret. Setelah stupanya masuk rumahnya Marpa, datang tirta dari langit. Pres, ada pesan, bersihkan stupanya. Benar saja, begitu bangun Marpa sama istrinya aneh ya, kok bisa mimpi sama. Dan hari berikutnya datang Milarepa, nah ini manusia yang mesti dibersihkan. Sehingga Milarepa dengan dosa berbahaya yang membunuh puluhan orang oleh Marpa dibersihkan. Berdarah-darah, dipukulin, diinjak biar karma buruknya hilang. Dipukulin, diinjak, dicincang, disuruh bertapa bertahun-tahun. Ringkasnya Milarepa tatkala wafat itu relik. Kalau di Buddha itu orang kalau wafat dibakar, ada bagian tubuhnya yang tidak terbakar namanya relik. Reliknya tidak saja diperebutkan oleh manusia, diperebutkan oleh para dewa. Bayangin, tubuh manusia diperebutkan para dewa, berebut untuk ngambil karena ini jiwa yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Bima diselamatkan oleh gurunya. Milarepa juga selamatkan oleh guru. Nah kalau Bima tahun berapa nggak ngerti itu. Cerita Baratayuda nggak jelas tahunnya. Tahun lama. Milarepa itu abad ke-11 masih bisa dihitung. Nah beberapa tahun yang lalu ada wartawan dari Salatiga. Begini datang ke tempat saya tanya, Pak Gede begini. Kenapa wartawan begini? Nggak mau interview, nggak mau cerita. Pak Gede, saya punya cerita yang dari dulu saya diminta menceritakannya ke Pak Gede. Karena cerita ini kata suara itu di tangan Pak Gede akan berguna. Oh ya cerita. Saya Pak Gede lahir di kota Salatiga di sebuah gang kecil yang isinya semuanya penjahat. Di gang itu tidak ada yang tidak penjahat. Kalau wanita yang sudah tua semuanya germo. Ya, pria yang sudah tua kalau nggak ngerampok mencopet. Remaja semuanya bawa pisau. Bahkan anak kecil semuanya giniin pisau tiap hari. Dan semuanya di terminal cari uang, cara mencopet dan lain. Pokoknya yang dia. Terus saya jadi ingin tahu. Terus kenapa Anda selamat? Anda bagaimana selamat? Kok lahir di tempat seperti itu selamat? Jawabannya polos sekali. Tatkala saya naik dari kelas 1, kelas 2 SD Pak Gede, ada dosen dari Satya Wacana. Saya diambil dari gang saya. Kemudian saya diselamatkan dan tidak boleh pulang. Tidak saja lulus saya sarjana ekonomi, saya jadi wartawan yang berhasil. Tepuk tangan. Saat itu langsung saya bilang, ini manusia yang di kehidupan sebelumnya penuh hormat sama guru kayak begini. Pasti dosa besar tuh manusia lahir di tempat seperti itu. Tapi baktinya kepada guru membuat dia diambil.
Itu sebabnya di antara 4 faktor ini, jadi manusia, di keluarga berkecukupan, di tempat dan waktu ada dharma. Yang keempat yang paling penting, menghormati segala bentuk simbol-simbol guru. Tepuk tangan. Sekarang kita meditasi. Silakan bersila, kita akan belajar meditasi. Kaki dilipat. Kenapa kaki dilipat? Biar tidak ada gerakan energi turun. Boleh-boleh pada nanya, kenapa kalau meditasi kaki dilipat? Ya, energi turun lebih sedikit. Ya, kenapa kita sering sedih, bad mood, marah-marah karena banyak energi gerakan turun. Kaki dilipat, biar energi lebih banyak naik. Yang kedua, punggung, leher dan kepala lurus tapi relax. Okay, good. Excuse me, I have to speak bilingually because some of you are foreigner. Maaf ibu dan bapak ya, ada bule. Kalau ada bule saya mesti ngomong 2 bahasa urusan meditasi. I'm going to guide you bilingually. I have to speak in English as well. First of all, cross your leg in order to avoid the lower movement of energy. That is the reason why we should cross the leg, in order to avoid the lower movement of energy. The second one, your back and your head, make it straight but relax. Yang ketiga, sayap ini normal, tidak terlalu terbuka, tidak terlalu tertutup. Your wings, these wings, don't be too open, don't be too close. Just make it normal. Yang berikutnya, mudra, posisi tangan. Orang Hindu suka begini, ya, karena ini satwa rajas tamasnya dilipat. Kalau di Buddhis ada banyak mudra, silahkan ikut. Ya, karena ini kebanyakan orang Hindu tangannya diginikan. Ya, the position of your hand, it is totally up to you. The Hindus used to put their hand like this, but the Buddhists, it can be like this, it can be like this, it can be like this. Yeah, it's totally up to you. Choose the one who make your mind relax. Ya, mata dibuka sedikit saja. Open your eyes a little bit, don't close it, because if you close your eyes, you can be easily get sleep. Jadi buka mata sedikit saja. Mulut ditutup alamiah. Close your mouth as natural as possible. Dan lidah ke atas, biar ludahnya tidak jatuh. Put your tongue into the upper direction in order to avoid the falling of saliva. Simply follow my instruction. I will talk to you in English also. Bapak dan Ibu, ikuti petunjuk saya. Para guru mohon izin meditasi. Para guru memargi titik yang melayani. Sangat-sangat penting dalam meditasi mempertahankan bibir yang tersenyum. Karena bibir yang tersenyum sebuah pertanda kita bersahabat dengan masa lalu, bersahabat dengan masa kini, bersahabat dengan masa depan. Tersenyum, Bapak Ibu lansia, bibirnya dibikin tersenyum. It is very important to start your meditation by making your lips smile. Smile is very important because it indicates that you are the good friends of the past, present, and the future. Please, beautiful soul, smile.
bersamaan dengan bibir yang tersenyum. Sekarang kita menyatu dengan nafas, menyatu dengan nafas masuk, menyatu dengan nafas keluar. Menyatu itulah yoga, menyatu itulah meditasi. Menyatu. At the same time, you smile. Learn to be in one with your breath. Being one with in-breath and out-breath. Being one with the breath, that is meditation. Being one, beautiful souls. Being one with your breath. Apapun berkah di saat ini, menyatu jiwa-jiwa yang indah. Apapun berkahnya, negatif ataupun positif, tersenyum, kembali ke nafas. Whatever the blessing of this moment, keep smiling, beautiful souls, and return to your breath. Tersenyum jiwa-jiwa yang indah. Semuanya tarian Shiva yang sama. Semuanya senyuman Buddha yang sama. Keep smiling, beautiful souls. Everything either negative or positive are the dancings of the same God, the smile of the same Buddha. Keep smiling. Return to your breath. Tersenyum, kembali ke nafas. Apapun berkah di saat ini, dari kaki semutan sampai dengan pikiran yang damai, tersenyum, kembali ke napas. Whatever the blessing of this moment, from numbness until peace of mind, smile and return to your breath.
Anda yang batuk, tersenyum pada batuk, kemudian kembali ke nafas. If you get cough, smile to your cough, return back to your breath. Tersenyum, jiwa-jiwa yang indah. Tersenyum, kemudian kembali ke nafas. Keep smiling, beautiful soul, and remember to return to your breath. Setelah istirahat sempurna di saat ini dengan tersenyum, sekarang kita belajar menyembuhkan diri. After resting in this moment by keep smiling, now we learn to heal ourselves. Rasakan tubuh dari kaki ke kepala, dari kepala ke kaki. Rasakan tanpa buruk dan baik, tanpa salah dan benar, tanpa penghakiman. Hanya dirasakan tubuhnya dari atas ke bawah. Feel your body from feet until head, from head to feet. Simply feel without the judgments of negative or positive. Without any judgment, simply feel your body. Di tempat dalam tubuh Anda di mana Anda merasa tidak nyaman, tegang apalagi sakit, bayangkan bayi menangis sebagai simbol luka-luka jiwa dari masa kecil. In the place in your body where you feel unease, tension or illness, visualize the crying baby. The crying baby is the symbol of soul wound that come from childhood. And the most important task of healing yourself is beautifully hug the crying baby within.
Tugas meditasi adalah mendekap bayi menangis di dalam. Anda yang tegang di dada, bayangkan bayi menangis di dada. Anda yang tegang di kepala, bayangkan bayi menangis di kepala. Tugas meditasi mendekap. Please beautifully hug the crying baby within. Sementara bapak dan ibu mendekap bayi menangis di dalam, izinkan titiang mengirim vibrasi kesembuhan dan kedamaian kepada semua makhluk. Anda yang suka cahaya, bayangkan cahaya putih berputar-putar di ruangan ini. Ambil cahayanya, sembuhkan diri Anda. By the time you beautifully hug the crying baby within, let me sending to all of you the vibrations of peace and healing. If you like white light, visualize white light circling around in this room. Take the light, heal yourself. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Didekap, beautifully hug the crying baby within. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri, hatiku selalu ingin bertemu. Untukmu aku bernyanyi, untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa,
mimpi didekap. Anda yang menangis, sehat menangis, tidak apa-apa menangis, sehat menangis, sehat. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. Everything with me is okay. Mother, how are you today? Beautifully hug the crying baby within. Oh ibu, jangan kau tinggalkan daku. Hidupku hanyalah padamu, tiada kasih abadi selain kasihmu ibu. Oh ibu, jangan kau tinggalkan daku. Hidupku hanyalah untukmu, tiada kasihan abadi selain kasihmu ibu. Dekap bayi menangis di dalam, didekap. Beautifully hug the crying baby within. Putri Caneng ayu, Ijang Caneng cuma meluas malu. Kapan belanja apa ngada darang nasi meme titiang iri nongos titiang cuma sambil lama pun acak titiang dadu dimulih tiang gap didekap. Kita semua punya luka jiwa, bapak dan ibu. Kita semua didekap luka jiwanya. We all have soul wounds. We all have soul wound. Please beautifully hug the soul wound within. Hug, dekap. Oh berbuah suaka
Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Shanti
Shanti, Shanti. Oh, semoga semua makhluk berbahagia. Peace in the lower, peace in the middle, peace in the upper. May all beings are happy, free from suffering. Meditasi selesai. Boleh buka mata. Tepuk tangan buat kita semua. Ada jatah pertanyaan, hanya 4 dari ibu-ibu, 4 dari bapak. Karena waktu kita tinggal sedikit. Silakan naikin tangan bagi ibu-ibu, biar didatangin sama panitia dengan kertas dan pulpennya. 4 bapak-bapak, 4 ibu-ibu pertanyaannya. Silakan naikin. Sini, Monik di sini naikin tangan. Ya, ada 2 ibu-ibu. Ya, sini. Bapak-bapak ada? Waktunya? Boleh nanya, Pak. Ya, ini di sini, Dewa. Ya, tolong kertas dari belakang, Bu. Kertasnya dari belakang. Ya. Ya. Pertanyaannya tertulis ya, biar lebih banyak yang bisa dilayan. 4 ibu, 4 bapak. Biar Putri Canang Ayu Kijang Canang Rumah Emeluas dapatkan membelanja apa ada dalam nasi Memir tidak ngirim cuma sambil lama pun ajak tidak bagus tepuk tangan, bagus sekali. Bagus sekali. Ini lagu Cinta Pulau Bali. Ini lagu ini mewakili cinta terindah Pulau Bali. Karena spirit cinta ini juga yang membuat kita tidak membalas kepada teroris, tidak marah. Bahkan belakangan pulau kita disebut sebagai the best island in the world, pulau terindah di seluruh dunia. Tepuk tangan tuh. Pulau terindah berkali-kali, bukan sekali 2 kali. Berkali-kali pulau kita disebut the best island in the world. Dan apa yang berada di balik the best island in the world? Putri Canang Ayu Kijang Canang Rumah Memeluas madu dapatkan membelanja apa ada dalam nasi Memir tidak ngirim Nomas tidak tepuk tangan, bagus sekali. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Pak Gede, mohon dijelaskan
bagaimana keterkaitan dengan upacara ngaben sebagai kewajiban pembayaran hutang dalam kaitannya dengan perjalanan atman. Nah, bagus. Ini isu sensitif di Bali ya. Di Bali salah satu yang sensitif itu upacara. Upacara itu sensitif. Sehingga hati-hati. Nah, upacara itu seperti salah satu obat. Ini ada tim dokter di belakang. Hanya salah satu obat. Kalau bapak dan ibu merasa cocok dengan obat bernama ngaben, silahkan. Ingat ini sensitif, ini peka. Dan beberapa bagian orang kita di Bali kalau menyangkut upacara gampang tersinggung. Jadi sensitif, peka. Kalau Anda cocok dengan upacara silahkan. Nah, untuk diketahui, karena banyak dokter muda yang membantu kami di belakang. Upacara itu kayak obat yang datang dari zaman dulu. Obat. Bayangkan obat flu itu tiap berapa tahun itu berganti. Kalau obat flu yang ditemukan tahun 15 dipakai sekarang tidak menyembuhkan. Sehingga mungkin upacara ngaben itu ngangkat roh zaman dulu. Mungkin, saya bilang mungkin karena obat zaman dulu. Ya, pengandaiannya begini. Daya angkat upacara zaman dulu daya angkat. Daya angkatnya 20 ton. Karena zaman dulu orang upacaranya tulus sekali, tulus. Bunga tidak beli, semuanya nggak beli. Semuanya orang di desa gotong royong dengan tulus. Nah, upacara yang tulus tuh membuat daya angkatnya hebat. Dos. Jadi upacara zaman dulu daya angkatnya 20 ton, terus roh yang diangkat cuma 20 kilo terbang dia. Daya angkatnya 20 ton, roh yang diangkat 20 kilo. Pas terbang. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang kita tahu sendiri upacaranya seperti apa. Kalau dipanjangin jelek-jelekin orang tidak boleh. Sehingga sarannya cuma satu. Yang cocok silakan lanjut. Yang tidak cocok tidak boleh menghina. Tapi harus dibilang ini obat yang datang dari zaman dulu. Orang kedokteran tahu obat itu setiap tahun berubah, penyakit yang sama. Nah, cara yang sama, hal yang tersama juga terjadi dengan obat jiwa berubah. Itu yang belajar psikologi di Inggris, obat jiwa itu berubah. Tidak semua penemuan Sigmund Freud sama Carl Jung itu cocok dipakai sekarang. Kan Sigmund Freud sama Carl Jung tahun berapa? Sehingga bapak dan ibu kalau memang masih sreg dan cocok silakan. Tapi kalau tidak cocok jangan menghina. Tepuk tangan dulu. Bagaimana supaya meditasi lebih mantap? Apa yang dibayangkan, apa yang diucapkan. Kalau jawaban biar meditasi mantap adalah teruskan latihan. Seperti naik sepeda. Hanya latihan yang membuatnya jadi sempurna. Hanya latihan yang membuatnya menjadi sempurna. Sehingga kalau meditasinya mau mantap, latihan. Seperti orang naik sepeda. Bagaimana caranya mendekap guru cerewet di sekolah? Ya, ini yang tanya Krishna. Pertanyaan bagus. Ya. Orang-orang yang menyakiti, yang melukai, salah satunya istilahnya Krishna guru cerewet. Itu hanya tangan-tangan guru yang membimbing kita biar lebih sempurna. Krishna, tidak mungkin kita sabar tanpa digoda. Tidak mungkin jiwa kita halus tanpa melewati banyak cobaan. Jadi gunakanlah guru cerewet di sekolah untuk menghaluskan jiwa Anda. Tepuk tangan Krishna. Mengapa saat meditasi badan rasanya menebal, kaku, meski suara sekitar tetap terdengar dan nafas jagi sesek? Tidak apa-apa. Barangkali karena baru. Sesuatu yang baru tuh biasa badan kita menolak, tidak apa-apa. Bayangin kita pakai sandal baru kan tidak enak rasanya. Menolak. Tapi kalau 2 minggu udah biasa. Nah, Anda mungkin baru meditasi. Baru tuh menolak tuh. Yang kedua,
Kalau saat meditasi mata merem, terus bola mata diarahkan ke bawah atau ke depan, ke atas, ke posisi bola mata seperti mau tidur dan rileks. Dicoba ya. Saya nggak pakai pendekatan itu. Nggak mengatakan itu salah, tapi nggak pakai pendekatan itu. Dalam meditasi kepada sesama saya, saya sering mengalami pertentangan dalam hati antara aturan yang ditetapkan agar tidak menjadi terbiasa bagi yang meminta. Ini petakon kije, pertanyaan. Ya, lanjut meditasi ya. Nanti sering datang ke sini ya. Ini punya sering meditasi ke sini. Bagaimana cara menyayangi tanpa melekat? Nah itu bagus. Bagusnya menyayangi itu tidak perlu melekat. Ya, seperti menyayangin anak, sayangin dan tidak usah pikirkan dia ingat tidak apakah sama kita atau tidak, tuh sayang melekat. Istri sayangin, tidak usah diingat apakah dibalas atau sayang melekat. Kalau mau menyayangi tanpa melekat ya S3 jawabannya. Sayangi, sayangi, sayang. Rasa sayangi, rasa sayang. Dekat dan jauh rasa sayang. Rasa sayang, rasa sayang. Rasa sayang, ya tepuk tangan. Ini tumben ada yang bertanya seperti ini, tumben. Ini tumben dan ditanya di depan umum. Tapi ya kalau murid-murid saya nanya seperti ini di belakang-belakang, ini depan pertanyaan di depan umum. Saya pernah memimpikan Pak Gede Pramo meninggal. Dan seterusnya. Nah gini, bahkan anak saya pun tiga-tiganya pernah di malam yang sama memimpikan saya mati, di malam yang sama. Beberapa murid juga serupa, bahkan beberapa murid mimpi mati sering. Sampai takut dan ragu-ragu nanya, gini, ada beberapa kemungkinan. Tapi dalam cerita ini kemungkinan artinya tubuh lama sudah mati. Sudah mati tubuh lama, terlahir dengan tubuh yang baru. Ya itu arti yang pertama. Tapi kalau takut guru Anda meninggal, yang jangan lupa diwatikan, jangan lupa didoakan. Ya enggak apa-apa. Jadi arti mimpi itu tidak selalu kalau mati artinya mati. Dipukul artinya dipukul, enggak seperti itu. Mimpi punya logika sendiri, tidak seperti logika sehari-hari. Jadi bagi ibu yang memimpikan saya mati, itu artinya tubuh lama sudah mati, sudah terlahir dengan tubuh yang baru. Tepuk tangan. Ya, jangan lupa obat jiwa terindah malam ini. Sekaligus obat jiwa yang terindah malam ini yang kita gunakan menutup pertemuan kita malam ini. Rasa sayang, sayang, dekat dan jauh, rasa sayang, rasa sayang, dekat dan jauh, rasa sayang. Tepuk tangan, bagus sekali. Matur suksma pisan Bapak Ibu organisasi lansia dari Singaraja, matur suksma pisan. Kita diberkahi didatangin orang-orang tua seperti Bapak dan Ibu karena bisa melayani orang tua. Matur suksma, mudah-mudahan bermanfaat. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Matur suksma Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk hadir di sini dalam rangkaian acara Compassion Days. Selanjutnya mohon perkenaan Bapak Jerosri
mewakili sebagai perwakilan dari Bapak Ibu lansia untuk menerima kenang-kenangan dari Bapak Guru Gede Prame. Nanti untuk Bapak dan Ibu yang lain, kenang-kenangannya akan diserahkan di dalam bus. Jadi di sini hanya perwakilan saja. Matur sukseme. Kepada